Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Anisha Febrianti, mahasiswi aktif Universitas Nasional, Program Studi Pariwisata. Dalam video ini, saya akan sedikit membahas mengenai manfaat teknologi informasi dalam mendukung industri pariwisata. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu teknologi informasi secara umum. Menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi itu adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data, dan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga berkualitas. Tentunya adanya teknologi informasi memiliki fungsi penting. Tidak akan mungkin bahwa dengan adanya teknologi informasi tidak berpengaruh penting dalam kehidupan. Setidaknya terdapat 6 fungsi teknologi informasi yang menangkap atau menyimpan, mengolah, transmisi, mencari kembali, dan menghasilkan. Selanjutnya ada tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi tersebut. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien dalam kehidupannya sehari-hari. Manfaat teknologi informasi dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya seperti untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi ini, yang pertama ada untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi dan di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Selanjutnya ada untuk industri dan manufaktur, yaitu teknologi informasi dapat membantu rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan kecepatan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah besar. Selanjutnya ada untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah dan cukup dengan teknologi saja. Selanjutnya ada untuk militer, yaitu dengan adanya teknologi informasi yang maju bisa dimanfaatkan untuk navigasi kepala selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan paling genting. Selanjutnya yaitu pengertian pariwisata. Pengertian pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Ada beberapa pengertian pariwisata dibuat oleh para ahli seperti yang pertama menurut World Tourism Organization atau WTO. Pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Selanjutnya ada menurut Matheson dan Wall, yaitu pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke waktu suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat wisata atau kerjanya. Aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan yang disediakan oleh memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya. Selanjutnya ada menurut Richard C. Hitte, pariwisata jalan suatu bentuk kegiatan traveling atau perjalanan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek atau sementara waktu. Teknologi merupakan salah satu variabel penguat manajemen strategi pariwisata seperti tertuang dalam analisis menurut Pestel, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Sektor pariwisata pun juga terbantu dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pariwisata cukup besar dan penting karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan para wisatawan untuk melakukan atau mengetahui lebih mudah tentang tempat-tempat destinasi wisata yang ingin ditujunya. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memudahkan para wisatawan untuk mengetahui informasi tempat-tempat wisata yang ada, tetapi juga dalam perencanaan melakukan perjalanan liburan, contohnya seperti pemesanan tiket, pemesanan hotel, pemilihan tempat wisata, dan bertransaksi, dan lain-lain. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat hanya dengan mengoperasikan gadget. Wisatawan bisa mendapat informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah. Kemudahan seperti ini akan membuat wisatawan puas dan tenang, tentunya juga akan menimbulkan rasa ingin kembali untuk berlibur.
Selain bermanfaat bagi para wisatawan, juga memberikan manfaat bagi para pengusaha di bidang pariwisata untuk mempromosikan jasa ataupun produknya. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah menjadi sebuah cara untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata di berbagai negara, seperti salah satunya yang dilakukan negara Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini yang terus mempromosikan tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia melalui iklan media di masa online maupun offline, agar menarik minat para wisatawan untuk berwisata ke Indonesia. Salah satu cara pemerintah itu meluncurkan program ITEX atau Indonesia Tourism Exchange. ITEX merupakan sebuah platform online marketplace yang memberikan kemudahan bagi para wisatawannya untuk menemukan informasi mengenai akomodasi, destinasi, tur, event, dan pemesanan. Selain itu, ITEX juga memberikan kemudahan pembayaran dan konfirmasi secara digital untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia. Dengan kemudahan seperti ini, diharapkan para wisatawan nantinya akan merasa tenang dan tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di Indonesia. Selain itu, program ITX ini juga membantu para pengusaha yang berkecimpung dalam bidang pariwisata seperti pemilik penginapan atau biro pariwisata, karena pemerintah juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan para pengusaha di bidang pariwisata untuk memasarkan produk atau jasanya di ITX. Dengan adanya ITX, pemerintah juga memperoleh keuntungan karena mendapat kemudahan dalam mendapatkan informasi perjalanan wisatawan untuk mendukung pengembalikan keputusan pengembangan pariwisata di Indonesia. Program ITEX ini sangat berguna bagi para wisatawan di Indonesia, karena selain sebagai media informasi wisatawan, juga memberikan dampak positif kepada para penggiat usaha di bidang pariwisata. Yaitu, ITEX juga merupakan wadah untuk mengembangkan usahanya lebih luas lagi dan nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan sehingga dapat berkembang tempat wisata-wisata di Indonesia. Namun mungkin dalam penerapan ITEX ini masih mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman masih rendah tentang ITEX ini, sehingga masih banyak wisatawan dan pengusaha yang melakukan promosi, pemasaran jasa atau produknya, serta pencarian informasi secara konvensional. Ditambah lagi dengan pembangunan infrastruktur yang cepat, mempunyai informasi komunikasi yang belum merata di daerah-daerah terpencil, yang mempunyai potensi wisata yang mengakibatkan kurang pengetahuan, mengetahui, dan tidak bisa mengakses program ITX tersebut. Selanjutnya itu, ada terlepas dari semua masalah kendala yang ada, program ITX ini yang diluncurkan pemerintah dan sangat bagus untuk perkembangan wisata di Indonesia. Program ITX ini sebagai media promosi wisata yang ada di Indonesia, juga sebagai media pengembangan usaha di bidang pariwisata. Namun ITX masih perlu dikembangkan lagi baik memaksimalkan sistem dan kerjasama dengan para pengusaha di bidang pariwisata, agar nanti sistem yang ada di ITX ini semakin memudahkan dan semakin diminati oleh para wisatawan. Juga semakin banyak pengusaha yang bergabung ke program ITX ini, sehingga semakin banyak pilihan dan lain bagi wisatawan, serta ditambahnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah terpencil yang memiliki potensi wisata, agar semakin luas dan banyaknya pilihan destinasi wisata yang ada di dalam program ITEX ini. Selanjutnya, ada tahapan penggunaan teknologi dalam melakukan wisata antara lain. Yang pertama ada perencanaan, yaitu di bahasa ini saat orang melakukan perjalanan, reservasi tiket, pesawat hingga penginapan mayoritas menggunakan online reservation atau pemesanan secara online. Hadirnya aplikasi-aplikasi penunjang online reservation memberikan kemudahan dalam pemesanan sehingga sangat diminati oleh masyarakat digital ini. Yang kedua, ada dalam perjalanan atau on the road, yaitu hadirnya smartphone menjadi pemandu terbaik dan melakukan perjalanan wisata. Saat seseorang berwisata, ia mendapatkan berbagai informasi hanya dengan memegang satu smartphone yang dimilikinya, mulai dari tempat wisata yang ingin dikunjungi, cara menuju ke tempat tersebut, dan makan suatu khas daerah, hingga tempat oleh-oleh dapat dilakukan dengan diketahui dengan menggunakan smartphone yang dimiliki. Selanjutnya ada setelah perjalanan, yaitu maraknya media sosial saat ini merubah pola hidup masyarakat saat ini. Share atau posting kegiatan-kegiatan kita menjadi sehari-hari masyarakat Indonesia, yaitu tidak terkecuali saat kita sedang melakukan perjalanan wisata. Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa hadirnya teknologi sangat penting dan tidak dapat ditolak dalam sektor pariwisata yang sangat berpengaruh dalam Indonesia ini, karena pariwisata juga dapat meningkatkan serta menjalankan dengan baik devisa negara tertinggi di Indonesia. Namun dampak negatif dan positif yang dihasilkan teknologi informasi di bidang pariwisata,
Yang pertama ada bidang positif. Dampak positifnya itu ada penciptaan lapangan kerja sebagai sumber devisa dan pariwisata dan distribusi pembangunan menjadi seimbang. Dampak negatifnya itu ada pariwisata ekonomi karena di negara kecil dengan perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah karena serang luka, khususnya kalau negara tersebut sangat tergantung pada pasar asing. Yang kedua ada banyak kasus kebocoran, sangat luas dan besar. Polarisasi spesial dari industri pariwisata, sifat dari pekerjaan dalam industri pariwisata cenderung menerima gaji yang rendah, pekerjaan musiman, dan tidak ada serikat buruh. Selanjutnya ada dampak terhadap lingkungan bisa berupa polusi air atau udara, kekurangan air, keramaian lalu lintas, dan kerusakan pemandangan alam yang tradisional. Jadi dalam industri pariwisata, peranan teknologi informasi dan komunikasi itu sangat penting, cukup besar dan penting karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih dahulu tentang tempat-tempat wisata yang akan Jadi memang pada dasarnya adalah peranan teknologi informasi dan komunikasi itu dalam sektor pariwisata cukup besar dan penting karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih mudah tempat-tempat wisata yang ada sekalipun daerah terpencil. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung industri pariwisata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.